Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adventus Alaleko Nugroho dari 12 IPS 4 ingin menjelaskan tentang materi dari bab 3, yaitu gejala sosial. Nah, jadi yang akan saya bahas di sini adalah gejala sosial, heterogenitas, dan juga nilai sosial. Oke, jadi yang pertama saya akan membahas tentang apa itu gejala sosial. Gejala sosial ini adalah fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi kehidupan sosial dan interaksi antar individu atau kelompok. Gejala sosial ini mencerminkan perubahan dinamika atau masalah sosial yang muncul sebagai akibat dari berbagai faktor, akibat seperti ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Nah, berikutnya ada faktor-faktor dari penyebab gejala sosial. Yang pertama adalah faktor kultural. Faktor kultural ini adalah nilai yang tumbuh, berkembang, dan diterapkan di lingkungan masyarakat. Nilai ini dapat dipengaruhi dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Contohnya gotong royong atau kerja bakti yang memiliki dampak positif untuk lingkungan, atau kemiskinan dan perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat. Yang kedua ada faktor struktural. Ini adalah suatu keadaan di mana masyarakat yang dapat mempengaruhi struktur seperti pola tertentu yang telah disusun di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, interaksi sosial dengan orang lain dan adanya penyuluhan sosial. Selanjutnya adalah macam-macam dari gejala sosial. Dalam bentuk ekonomi, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan juga ketimpangan ekonomi. Dalam politik, kebijakan pemerintah, tingkat korupsi, dan juga stabilitas politik. Dalam budaya itu ada nilai, norma, dan tradisi yang berubah seiring waktu. Yang terakhir ada lingkungan, seperti bencana alam, perubahan iklim, dan juga masalah lingkungan lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik dari gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial itu bersifat kompleks atau rumit karena di dalamnya terdapat hubungan antar masyarakat yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang kedua, beraneka ragam. Gejala sosial itu memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masing. Misalnya, problem ekonomi tidak dapat disamakan dengan masalah dari agama. Yang ketiga ada tidak bersifat universal atau umum, karena hanya dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu saja. Bersifat dinamika. Bersifat dinamika ini mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah. Nah, kelima ada bersifat kontekstual. Bersifat kontekstual ini adalah gejala sosial memperhatikan situasi sekeliling, baik tradisi, kebiasaan, dan juga norma, dan juga kondisi individu di sekitar masyarakatnya tertentu saja. Yang terakhir ada sulit diprediksi. Karena bersifat kompleks, abstrak, dinamis, dan kontekstual, gejala sosial ini sangat sulit untuk diprediksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas heterogenitas sosial. Nah, yang pertama heterogenitas itu bisa di dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta ditunjang oleh kemajuan transportasi dan komunikasi yang menyebabkan semakin beragamnya jenis pekerjaan. Berikutnya ada dari akibat jenis kelamin. Sejak abad 20, mulailah muncul laki-laki yang bekerja sebagai desainer, juru masak, dan lain-lain yang sebelumnya dikerjakan oleh wanita. Kemudian begitu juga sebaliknya, yaitu wanita mengerjakan pekerjaan dari pria seperti pilot, tentara, dan juga mungkin dari olahraga sepak bola gitu. Nah, kemudian adalah nilai sosial. Nilai sosial ini adalah berbagai prinsip, anggapan, maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai ini adalah pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi. Nilai sosial ini tidak berbentuk tulisan, melainkan perbuatan lisan, serta diketahui dan disepakati bersama oleh setiap anggota masyarakatnya. Ciri-ciri dari nilai sosial. Konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi masyarakat. Disebarkan antara sesama warga masyarakat atau bukan dari bawaan individu. Terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar, bagian usaha pemulihan kebutuhan dan kepuasan sosial, dan juga dapat memenuhi perkembangan diri seseorang.
Selanjutnya, fungsi nilai sosial. Fungsi ini adalah dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dan dari suatu kelompok, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku, penentuan terakhir manusia dalam memenuhi peran sosial, alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya sekitar dan daya mengikat tertentu. Kemudian pengembangan nilai sosial. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia untuk mengadakan kegiatan dan juga beraktivitas. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Nah, ini adalah contoh dari gejala sosial. Yang pertama itu adalah manusia yang tidak memiliki cukup uang atau kemiskinan. Mereka lebih memilih untuk tinggal di bantaran sungai tersebut, yang menyebabkan kotornya sungai atau mungkin ya masalah penyakit yang dibawa dari arus sungai. Kemudian adalah anak kecil yang sudah mulai bekerja karena untuk membantu keuangan di keluarga atau paksaan dari orang tuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.